Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pengajian ini, kita kirim Fatihah dulu kepada muallif kitab ini agar kajian pada malam hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang masalah adabus siyam. Adabus siyam ini tata krama tentang masalah puasa ya. Kalau kemarin kita belajar tentang masalah hal-hal apa itu puasa, syarat wajibnya puasa, dan juga batal-batal puasa dan hal-hal yang disunahkan pada waktu berpuasa bagi orang yang berpuasa. Sekarang kita akan mengkaji tentang masalah adab puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyami. Adapun ini ialah kitab menjelaskan tentang masalah beberapa tata krama puasa ya. Jadi tata krama itu ada apa namanya, akhlak ya. Orang berpuasa juga ada akhlaknya ya. Wa huwa, dan adapun puasa lijamul muttaqin wa riyadul abror wal muqarrabin. Jadi puasa itu adalah lijamul muttaqin ya, kendali bagi orang-orang yang takwa ya. Kendali itu artinya tali ya. Kalau kuda ya tidak ada talinya, itu kudanya akan kemana-mana ya. Coba sudah naik kuda tapi tidak ada kendalinya ya. Tidak ada pengaturnya ya. Kalau seandainya mobil ya tidak ada setir ya, ada setir tapi tidak ada sopirnya, tujuannya kemana-mana nanti. Memang tujuannya untuk jalan-jalan, tapi lepas kendali atau tidak ada kendalinya, maka mobilnya akan nyemplung ke sungai ya. Itu gunanya kendali. Jadi puasa itu merupakan kendali bagi orang-orang yang takwa ya. Tahu takwa? Takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa namanya. Apa saja perintah-perintah Allah itu banyak. Seperti halnya sholat 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan, itu termasuk perintah-perintah Allah, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Apa saja larangan Allah? Banyak. Zina, mencuri, macam-macam larangan-larangan Allah itu, terutama bagi para pemuda ya. Pemuda itu larangannya sekarang yang banyak terjadi di masyarakat itu adalah apa? Tentunya khususnya di kaula muda ya. Mabuk, khomer ya. Al khomru umul khobais ya. Khomer itu merupakan puncak atau pangkal segala dosa atau kejelekan. Bahkan diceritakan tidak boleh ya, dalam Al-Quran, la taqrabus sholata wa antum sukar, apa namanya,
orang sholat tidak boleh, artinya orang yang mabuk itu tidak boleh mendekati sholat ya. Dari saking kejinya Umar ya, dulu itu ada seorang ulama ya, ulama namanya Kiai Barsiso ya. Kiai Barsiso itu diceritakan di dalam kitab itu, beliau itu merupakan hamba Allah yang hidup selama 220 tahun ya, la yasillaha tarfata ainin ya, yang tidak pernah maksiat sekejap mata. Artinya Kiai Barsiso itu selama 220 tahun tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sedikit. Tapi beliau itu matinya suul khotim ya. Artinya meninggalnya itu jauh dari rahmatnya Allah. Lantaran apa? Lantaran bisyurbil khomri ya, karena minum khomer. Beliau itu terjebak dalam godaan iblis ya. Kiai Barsiso ini seorang kiai yang santrinya itu sampai 60.000 ya. 60.000 yang semua santrinya 60.000 itu bisa terbang semua. Bisa terbang semua. Bisa terbang semua itu bi barakati ibadatihi, karena barokah ibadahnya Kiai Barsiso ini. Jadi terjebak dalam godaan iblis ya, godaan iblis. Beliau itu digoda ya oleh iblis sampai terjerumus ya. Beliau itu minum khamr sehingga ketika beliau itu mabuk sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk zina, kemudian membunuh. Makanya Kiai Barsiso itu jauh dari rahmatnya Allah. Kemudian puasa itu lijamul muttaqin wa riyadul abror, dan juga taman bagi orang-orang yang baik ya. Wal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat ya, mendekatkan diri kepada, atau orang-orang yang dekat kepada Allah ya. La yambawi ay la yaliku an taktasira ala saumi syahri Ramadan ya. La yambawi tidak layak, ay artinya la yaliku tidak pantas, antaktasiro apa olehnya merasa cukup siapa kamu ala syahri Ramadan, atas puasa pada bulan Ramadan. Jadi ketika kita itu tidak boleh menganggap cukup puasa Ramadan itu untuk diri kita. Artinya ketika bulan Ramadan kita hanya berpuasa pada bulan Ramadan saja. Aturannya di sini. Fatatrukat tijarah bin nawafil wa kasbat darajatil aliyah fil faradis ya. Kenapa kita tidak boleh menganggap cukup hanya berpuasa bulan Ramadan saja? Karena ibadah wajib itu ibarat orang yang berdagang, itu merupakan modal ya. Modal saja. Tentunya orang yang berdagang itu bukan hanya mengharap modalnya saja. Apa yang mereka harapkan? Hasil ya. Nah, hasil itu adalah hal-hal yang binawafil. Nawafil itu hal-hal yang sunnah ya. Artinya puasa-puasa yang sunnah, seperti hanya puasa bulan-bulan besar, Yaumi Arafah, Muharram, Rajab ya. Jadi puasa-puasa sunnah itu merupakan laba ya. Laba ibarat orang yang berdagang. Makanya oleh musannif ini kita tidak boleh menganggap bulan puasa, bulan Ramadan itu cukup bagi kita melaksanakan ibadah ya. Fatatrukat tijarah bin nawafil wa kasbat darajatil aliyah fil faradis, jam'u firdaus wa hiya a'lal jannah ya. Faradis itu merupakan jamak dari kata firdaus. Firdaus itu nama surga ya.
Wahia a'lal jannah. Jadi surga Firdaus itu merupakan surga yang paling tinggi ya. Wa usatuha wa qala Ka'ab laisa fil jinan jannatun a'la min jannatil Firdaus ya. Katanya sahabat Ka'ab, tidak ada di surga itu surga yang paling tinggi kecuali surga Firdaus ya. Fiha al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar ya. Jadi dalam surga Firdaus itu terdapat isinya itu orang-orang yang al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar ya, orang-orang yang memerintah ya hal-hal yang baik ya, wan nahuna 'anil munkar, dan melarang hal-hal yang munkar ya. Bagaimana ketika kita meninggalkan puasa bulan Ramadan ya, artinya hal-hal yang wajib saja, tidak memperhatikan puasa-puasa sunnah, fatatahassaru ya, maka akan merasa rugi atau merasa menyesal siapa kamu, idza nadarta ila manazilis shaim ya. Idza nadarta, apabila melihat siapa kamu, ila manazilis shaim, terhadap tempat-tempatnya orang yang berpuasa, kama tanduro ilal kawakib ad-durriyah. Khawatirnya kita nanti akan rugi ya, rugi atau merasa menyesal nanti ketika melihat tempat-tempat orang yang orang-orang yang ahli puasa ya, kama tanduro ilal kawakib ad-durriyah ya. Wa hum fi a'la iliyin, adapun mereka itu orang-orang yang berpuasa itu fi a'la iliyin, ialah di dalam paling tingginya tempat. Fil khabar inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Wa fil khabar, dan di dalam hadis, inna fil jannah, sungguhnya di surga itu, baban yuqalu lahu ar-rayyan, yang mana di surga itu nanti ada namanya pintu ya, yang tulisannya itu ada ar-rayyan ya. Tulisannya itu ada tulisan ar-rayyan. Nanti di surga itu ada pintu yang tulisannya itu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaim yaumal jum'ah. Yadkhulu minhu as-shaim minhu yaumal jum'ati. Yang mana masuk ke dalam pintu itu orang-orang yang berpuasa yaumal jum'ati, pada hari Jumat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum ya. Yang mana tidak ada yang bisa masuk nanti ke pintu yang ada tulisannya ar-rayyan itu, kecuali orang-orang yang berpuasa ya. Fa idza dakhalu uliko ya. Seandainya ada orang lain yang masuk nanti tidak boleh, ditutup ya, atau dikunci. Jadi pintu itu hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa saja. Juga dikatakan wa fihi aidon inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha ya. Nanti di surga itu juga ada namanya pintu yang tulisannya ada tulisan duha ya. Fa idza kana yaumul qiyamah yunadi munadun ya. Maka apabila pada hari kiamat itu telah tiba nanti, maka akan memanggil-manggil ya. Artinya pintu itu akan memanggil-manggil, ainal ladina kanu yadimuna sholata duha. Artinya pintu itu akan memanggil penduduknya, artinya penghuninya ya. Mana orang-orang yang ahli duha? Pernah sholat duha? Pernah ya. Berapa kali? Berapa kali sholat duha? Iya, maksudnya 2 rakaat itu berapa kali? Selama hidup melaksanakan apa tiap hari, atau pernah 1 kali? Oh jarang ya, maksudnya jarangnya itu cuma 1 kali pas kepepet saja ya. Nah, jadi seperti itu ya di sini artinya yunadi munadun ainal ladina kanu yadimuna sholata duha. Artinya pintu itu akan memanggil-manggil orang yang ahli duha. Artinya ahli di sini yadimuna, artinya yang selalu istiqomah. Artinya istiqomah itu
tiap hari meskipun 2 rakaat ya, paling sedikitnya itu 2 rakaat ya, 2 rakaat melaksanakan duha. Tapi kalau seandainya 10 tahun 1 kali atau 1 tahun 1 kali, itu bukan orang yang ahli sholat duha. Yang dimaksud dengan ahli itu selalu konsisten istiqomah tiap hari melaksanakan sholat duha ya. Maka nanti pintu itu akan memanggil-manggil, hadza babukum ya, ini adalah pintu kamu. Pintu kamu bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha, fadkhuluhu ya, diperintahkan untuk masuk ya. Nah, jadi wa fihi aidon fil jannah babun ya. Wa fihi, dan ialah di dalam hadis, aidon halai juga, fil jannati di dalam surga, babun adapun pintu, yuqalu yang dikatakan, lahu bagi babun, al farahu apa ya, faroh itu kebahagiaan ya, farhan itu faroha itu farhan ya, kebahagiaan ya. Ada pintu nanti di surga itu namanya al faroh ya, farhan ya, itu kebahagiaan. La yadkhulu minhu illa mufarrihus sibyan ya, yang mana tidak boleh masuk ke pintu faroh ini kecuali orang-orang yang senang kepada anak-anak kecil. Makanya ketika adik-adik ini senang kepada anak-anak yang kecil, memang betul-betul senang ya, memang kesenangannya nanti ada memang di surga itu nanti pintu bagi orang-orang yang senang terhadap anak-anak yang kecil. Karena ada anak-anak kecil jangan dicubit atau gimana, atau kalau cuman gemes saja enggak apa-apa ya, senang. Tapi di sini syaratnya anak-anak kecil ya, bukan anak-anak SMA ya, anak-anak kecil ya. Nah ya, itu jadi pada busiam kembali lagi ke depan, bahwasanya ibadah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah wajib ya, dan yang kedua adalah ibadah sunnah. Jadi ibarat orang berdagang, ibadah wajib itu merupakan modal ya. Kemudian ibadah sunnah itu ibaratkan laba ya, paham? Ibaratkan laba ya, itu. Jadi nggak boleh kita hanya menganggap cukup puasa bulan Ramadan sekarang ini. Tapi seandainya ada hari-hari besar ya, Yaumul hari Muharram ya, pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Asyura, itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, pada bulan-bulan itu merupakan hasil atau laba bagi kita ya. Ya. Wa amal ayyamu al-fadilatu allati syahidat al-akhbar bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalatis sawab fi siyamiha yaumu arafah ya. Jadi hari-hari fadilah ya. Wa amal ayyamu, dan sedang adapun hari-hari al-fadilatu yang utama, allati yang syahidat memberi kesaksian, al-akhbaru beberapa hadis, bi syarafiha dengan kemuliaannya, ayyamul fadilah wa fadliha, dan keutamaannya ayyamul fadilah, wa bi jazalati thawab, dan dengan banyaknya beberapa pahala, fi siyamiha di dalam melaksanakan ayyamul fadilah, ba'da ayyami Ramadan, sesudah hari-hari bulan Ramadan, fawa yaumu arafah ya. Jadi hari-hari yang utama untuk berpuasa ya, selain bulan Ramadan itu, kalau bulan Ramadan itu wajib, itu hari Arafah ya. Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah ya. Jadi pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu dinamakan Yaumul Arafah ya. Li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji ya.
Wa yaumu Asyura, dan juga hari Asyura ya. Hari Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram ya. Ya, bulan Muharram ya. Jadi Yaumu Arafah kemudian Yaumu Asyura itu termasuk Ayyamul Fadilah ya. Apa lagi? Tahu? Tidak tahu? Ya, puasa sunnah diantaranya tadi itu Yaumu Arafah, Yaumu Asyura, ya, Dzulhijjah, kemudian juga Muharram. Dan apa lagi? Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Itu termasuk bulan hari-hari yang utama ya, atau bulan-bulan yang utama untuk melaksanakan puasa sunnah. Faham ya? Paham. Jadi ada berapa pintu nanti di surga? Tadi ada namanya Ar-Rayyan ya, bagi orang-orang yang ahli puasa. Kemudian ada pintu Ad-Duha ya, bagi orang-orang yang ahli dalam melaksanakan duha istiqomah. Kemudian Al-Faroh ya. Al-Faroh itu orang-orang yang selalu membahagiakan anak kecil ya. Makanya sempat saya pernah baca kemarin itu dalam sebuah kitab ya. Jadi anak kecil itu merupakan apa namanya? Bisa jadi kafarot atas dosa-dosanya seseorang. Pernah dulu itu ada orang yang banyak dosa ya. Cuman karena rahmatnya Allah itu turun ke orang yang senang kepada anak-anak kecil itu. Lantaran setiap hari orang yang banyak dosa itu senang membahagiakan anak-anak kecil dengan memberikan makanan ya. Jadi senang memberikan makanan atau membahagiakan anak-anak kecil itu merupakan sebuah kafarot. Bisa menjadi sebuah kafarot. Saya pernah membaca seperti itu. Merupakan kafarot, artinya penebus dosa-dosanya orang yang senang membahagiakan anak-anak kecil itu. Jadi intinya harus istiqomah di sini ya, tidak hanya melaksanakan puasa sunnah satu kali, kemudian sholat duha satu kali, kemudian membahagiakan anak kecil cuman satu kah? Artinya harus istiqomah ya. Jadi istiqomah itu acek, kata orang acek ya, terus menerus itu istiqomah. Jadi apa namanya? La khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum, khairun min khairin la yadum. Tidak ada satu kebaikan pada la khaira fi khairin la yadum. Tidak ada suatu kebaikan yang tidak terus. Bal syarrun la yadum, akan tapi kejelekan yang tidak terus, khairun min khairin la yadum, lebih baik daripada kebaikan yang tidak paham. Tidak paham. Jadi tidak ada suatu kebaikan yang tidak terus. Saya contohkan begini, kebaikan ini kiai baik, tapi kiai yang tidak terus ya, artinya ngajari santri ya, itu tidak ada kebaikan baginya. Akan tapi bal syarrun la yadum, kejelekan yang tidak terus, maling namanya, tidak terus jadi maling, itu lebih baik daripada kiai yang tidak terus. Satu contoh, ada kiai 1 bulan jadi kiai, pada enak jadi kiai umpamanya.
cuman ngajarin tok ya, tidak ada penghasilannya. Berhenti aja, lebih baik jadi maklar umpamanya. Kiai berhenti, kasih pengumuman, dari ini saya memberikan pengumuman pada hari ini, bulan ini, tahun ini, jam ini saya berhenti jadi kiai, pindah profesi jadi maklar umpamanya. Berhenti jadi maklar, kiai berhenti jadi berubah profesi jadi maklar. Maling berhenti, lantaran apa? Ada enak jadi maling. Kalau malam sembunyi-sembunyi ya, digigitnya nyamuk, kadang digigit ular. Ada enak jadi maling, malu sama cucu sudah besar, malu sama menantu. Akhirnya si maling berhenti jadi maling, beralih profesi bantu kiai. Rasa apa kebetulan kiainya itu berhenti, maka diganti si maling jadi kiai. Maka ini contoh dari yang tadi itu. Artinya kebaikan yang tidak terus itu kebaikan yang tidak terus itu jauh lebih baik daripada kejelekan yang tidak terus. Artinya harus istiqomah ya. Harus ngaji. Istiqomah ngaji, belajar, istiqomah belajar. Jadi seperti itu. Paham ya? Ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, pembahasan ini meskipun sebentar ya, tapi ya bisa bermanfaat ya. Bisa istiqomah ya. Bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan inayahnya Allah ya, menjadi orang-orang yang ahli ibadah dan juga selalu istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak enak didengar mungkin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.